Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lutfi Jawairul Qodri, pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini tentang iklan, slogan, dan poster. Sebelumnya mari kita lihat dulu kompetensi dasar dari materi tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Menyimpulkan isi iklan, slogan atau poster membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Indikator pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menemukan informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Peserta didik mampu menemukan informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Peserta didik mampu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah memahami materi ini, peserta didik dapat menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Peserta didik dapat menemukan isi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Setelah memahami materi ini, peserta didik dapat menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan isi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Poin bahasan. 1. Memahami definisi iklan, poster, dan slogan. Mengetahui struktur teks iklan, poster, dan slogan. Mengetahui unsur kebahasaan teks iklan, poster, dan slogan. Menyajikan sebuah teks iklan, poster, dan slogan. Pengertian tentang iklan. Definisi iklan. Iklan merupakan salah satu media informasi yang dapat digunakan untuk menawarkan barang dan jasa. Kemudian, dalam iklan terdapat teks iklan yang berisi kalimat ajakan atau bujukan kepada khalayak ramai agar orang lain tersebut dapat mengenali, membeli, dan mengenakan barang dan jasa yang ditawarkan. Struktur teks iklan. 1. Judul, yaitu bagian yang diletakkan di bagian paling atas dan dilihat pertama kali oleh orang, tetapi tidak semua iklan mencantumkan judul. Nama produk atau jasa, yaitu bagian yang berisi tentang nama produk atau jasa yang ditawarkan. Deskripsi, yaitu bagian yang menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Dituliskan dengan menarik dan cara mendapat produk tersebut, alamat, atau nomor yang bisa dihubungi. Kaidah kebahasaan teks iklan. Menggunakan kata yang mudah diingat. Menggunakan kalimat persuasif, membujuk atau merayu.
menggunakan subjek orang pertama, seperti aku, saya, atau nama seseorang, atau nama sebuah produk. Menggunakan kalimat yang menarik perhatian. Jadi, sekali mendengar kalimat tersebut, banyak orang yang tertarik untuk menyimaknya. Setidaknya orang-orang mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan. Jenis-jenis iklan. 1. Iklan pengumuman, yaitu iklan dengan tujuan memberitahu masyarakat tentang hal penting seperti kelahiran, ulang tahun, dan kematian. Yang kedua, iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang menjelaskan kepada masyarakat tentang program pemerintah atau swasta. Contohnya, vaksinisasi bagi seluruh warga di masa pandemi. Yang ketiga, iklan permintaan, misalnya iklan lowongan pekerjaan. Contoh, dibutuhkan seorang insinyur pertanian untuk membangun desa, atau dibutuhkan tenaga akuntan di sebuah perusahaan, dan selanjutnya. Yang keempat, iklan penawaran, yaitu iklan yang berisi promosi produk, barang, atau jasa. Produk barang bisa kalian lihat bentuknya, seperti produk elektronik, furniture, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan jasa adalah bentuk yang tidak terlihat tapi berdasarkan pada keterampilan atau keahlian seseorang, seperti dokter, guru, kemudian para konsultan hukum. Selanjutnya, iklan artikel, yaitu uraian iklan mengenai kelebihan dan keunggulan produk atau jasa. Kalau kalian sering membaca atau melihat iklan mereview sebuah produk, misalnya gadget, sepatu, atau fashion, itu diuraikan secara panjang lebar dengan mengutamakan kelebihan dan keunggulan produk yang ditawarkan. Fungsi iklan. 1. Sebagai upaya pendekatan persuasi atau pendekatan secara halus, mengarahkan konsumen untuk membeli produk. Yang kedua, sebagai informasi untuk menyampaikan produk baru atau produk yang diperkenalkan. Yang ketiga, sebagai pengingat agar konsumen selalu menggunakan produk tersebut. Berikutnya adalah tentang pengertian slogan. Slogan di sini merupakan perkataan atau kalimat pendek yang singkat dan mudah diingat. Isi pesan dari kalimat slogan hampir sama dengan teks iklan yang sama-sama bertujuan untuk diingat atau dikenal orang lain. Slogan menunjukkan perkataan atau kalimat pendek yang singkat dan mudah diingat. Contoh seperti, pilih yang ini, bukan yang lain. Yang mahal semakin di depan. Terus terang, lampu terang terus. Orang bijak, bayar pajak. Pantang pulang sebelum padam. Saluran pemersatu bangsa. Ini adalah slogan atau semboyan dari sebuah produk ataupun sebuah organisasi. Lalu, di dalam slogan terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalimat slogan harus singkat. Tidak boleh panjang lebar atau bertele-tele, karena orang lain yang membaca atau melihatnya atau mendengarnya akan sulit mengingat bila dikatakan itu sebagai sebuah slogan.
Memiliki pesan dan tujuan yang tersirat. Jadi tujuan kamu atau kalian membuat slogan itu harus jelas untuk apa. Yang ketiga, pilihan kata yang indah mengandung visi dan harapan. Yang keempat, objektif dan menarik. Ciri umum dari sebuah slogan yang baik. 1. Sebuah slogan bisa dibuat dengan bentuk kalimat atau moto atau semboyan. Bisa juga klausa atau sebuah frase yang mengandung arti tertentu yang berfokus pada tujuan pembuatan slogan tersebut. Slogan dibuat dengan susunan kata yang sangat gampang untuk diingat, serta pemilihan katanya sangat menarik. Berbeda dengan iklan atau poster yang penggunaan kata-katanya lebih banyak dan variatif. Slogan juga bisa berbentuk sebuah semboyan dari organisasi tertentu atau sebuah kelompok yang ada di masyarakat, karena kebanyakan slogan memang digunakan oleh kelompok masyarakat untuk tujuan tertentu. Struktur slogan. Yang pertama terdiri dari 3 hingga 10 kata yang dirangkai dalam sebuah kalimat. Memiliki makna dan tujuan yang jelas, bukan hanya sebuah kalimat biasa. Memiliki target audiens atau pembaca. Menggunakan jenis kalimat persuasif. Ciri kebahasaan slogan. Menggunakan kalimat mengajak atau persuasif, komunikatif, mudah dipahami setiap orang. Yang ketiga, subjek orang pertama, kata ganti organisasi atau orang atau sebuah instansi manapun yang memiliki slogan. Langkah-langkah membuat slogan. 1. Menentukan apa objek dari pembuatan slogan tersebut. Contohnya, bumi, hutan, atau narkoba. Bisa kalian temukan misalnya, selamatkan bumi. Atau dalam bahasa Inggrisnya sering ditemukan, save the earth, save our earth. Kemudian hutan. Kalian bisa menemukan lestarikan hutanku. Ayo, hijaukan hutan. Atau contoh lain misalnya, penanaman kembali hutanku yang hilang. Kemudian contoh untuk narkoba. Slogan yang dibuat misalnya, jadilah pintar, hindari narkoba. Manusia cerdas tidak pakai narkoba. Yang kedua, membuat daftar keistimewaan dari objek tersebut. Keistimewaannya apa? Dari objek, misalnya bumi. Ya, bumi tempat tinggal kita, keistimewaannya tidak bisa digantikan oleh tempat lain. Kemudian hutan, keistimewaannya kalian simak sebagai paru-paru bumi, sebagai penyerap air di dalam tanah, kemudian sebagai penyedia oksigen. Lalu tentang narkoba, keistimewaannya yang mengingatkan kita pada bahaya dari penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, menentukan majas atau gaya bahasa atau ungkapan menarik terkait dengan keistimewaan dari objek slogan. Gaya bahasa seperti misalnya metafora. Slogannya misalnya, jadilah seperti bintang di langit. Menggunakan gaya bahasa metafora. Bintang di atas
langit tinggi, bersinar, banyak sekali. Tapi menjadi sesuatu yang dilambangkan prestasi tinggi. Yang keempat, merangkai kata demi kata dengan hati-hati, menggunakan unsur persuasif atau menggunakan unsur pendekatan secara halus, menarik dan mudah dipahami. Jadi tadi tentang misalnya objeknya bumi, kelebihannya bumi adalah tempat tinggal kita. Lalu menggunakan gaya bahasa atau majas, sayangi bumi kita atau cintai bumi kita. Itu menggunakan kata-kata yang indah atau menggunakan unsur persuasif. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu pendekatan secara persuasif. Kemudian terdapat contoh slogan beserta maknanya. Kita lihat tentang objek buku atau ilmu pengetahuan. Banyak baca, banyak tahu. Semakin banyak membaca, maka akan semakin banyak pengetahuannya. Yang kedua, umur boleh tua, tapi jiwa harus muda. Maknanya adalah selalu bersemangat menjalani hidup. Yang ketiga, contoh, mari hijaukan bumi. Nah, ini objeknya tentang bumi. Hijaukan tentang hutan juga, melestarikan hutan, supaya melakukan penanaman pohon di bumi ini. Contoh berikutnya, bersedekah agar hati lapang. Maknanya adalah berbagi dengan orang lain tanpa beban. Jadi dilakukan seperti hal yang biasa saja untuk bersedekah. Tidak menjadi hal yang menjadi istimewa karena sudah menjadi perilaku. Bersedekah agar hati lapang. Kemudian tentang poster. Nah, di sini materi iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, poster adalah sebuah media yang digunakan untuk mempublikasikan sesuatu. Mempublikasikan artinya menyampaikan informasi kepada orang banyak atau orang lain. Ini terdapat beberapa definisi tentang poster. Poster merupakan media yang menggabungkan visual atau gambar, kata-kata, garis yang tujuannya menarik perhatian dan memberikan informasi singkat. Poster adalah media yang berisi simbol atau lambang dari kata-kata yang terbilang sangat sederhana. Biasanya berisi larangan atau bujukan. Ya, membujuk untuk tidak merokok misalnya. Terima kasih untuk tidak merokok. Atau daerah bebas asap rokok. Itu menunjukkan larangan. Selamatkan badak Jawa. Itu juga larangan secara halus untuk tidak memburu atau membunuh jenis hewan langka. Poster disebut sebagai perpaduan visual atau penglihatan sebuah rancangan, warna, dan pesan yang kuat. Jadi indera penglihatan, gambar yang terlihat disertai dengan pesan. Terdapat kalimat. Tujuannya adalah menarik perhatian untuk jangka panjang, memberikan pemahaman gagasan tertentu.
Seperti tujuan poster ini, memperoleh perhatian lebih banyak dari siapa saja tentang sebuah pesan yang ada di dalam poster. Kemudian memberikan informasi tentang sesuatu kepada publik dengan harapan masyarakat memiliki tambahan wawasan tentang objek poster tersebut. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pesan yang disampaikan dalam poster. Yang keempat, mengajak masyarakat melakukan sesuatu, baik itu membeli produk, jadi objek poster, atau bersimpati pada sosok dalam poster, dan sebagainya. Fungsi poster: 1. Memberikan pemahaman kepada siapa saja tentang informasi yang ada. Karena pada dasarnya informasi yang disampaikan berbentuk gambar, lebih dominan gambarnya, lalu terdapat kalimat, sehingga berfungsi sebagai informasi yang diberikan agar orang-orang menjadi paham secara ringkas. Yang kedua, poster berisi gambar dalam menyampaikan pesan singkat. Ya, ini tadi karena gambarnya lebih dominan, lebih menarik, lebih mencolok, disampaikan dengan pesan singkat. Yang ketiga, memberikan informasi lanjutan tentang sebuah hal yang sebelumnya sudah diketahui. Jadi informasi masih sedikit misalnya, lalu ditambahkan dengan poster sehingga menjadi informasi yang lebih besar. Ciri-ciri poster: 1. Dibuat dengan mengkolaborasikan huruf serta gambar pada media kertas atau kain dengan ukuran besar. Nah, ini tadi dengan kolaborasi artinya menyatukan antara gambar dan huruf. Tapi lebih dominan biasanya kalau poster itu cenderung kepada gambar, menonjolkan gambar. Lalu ditambahkan dengan kalimat atau huruf yang disampaikan. Yang kedua, proses pemasangan biasanya ditempel pada media dinding atau papan pemberitahuan di tempat tertentu. Tujuannya tentu untuk menarik perhatian siapa saja. Ya, sebagai bagian dari media agar orang-orang melihat tema yang disampaikan dalam poster tersebut. Kalau yang lebih besar lagi, di pinggir jalan lebih besar dan mencolok gambarnya dengan tulisan yang besar-besar juga dengan informasi sesuai dengan gambar, biasa disebut dengan baliho. Kalau yang berbentuk reklame atau papan reklame, lebih cenderung pada istilah billboard. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri poster menggunakan teknik perpaduan warna yang kontras dengan jenis warna tegas dan cenderung menyala. Ya, untuk menarik perhatian tentunya ada perpaduan warna yang kontras dan jenis warna yang cenderung terang atau menyala. Yang keempat, itu penggunaan bahasa. Biasanya mudah untuk dimengerti, singkat, jelas, dan sangat padat maknanya. Misalnya dengan bentuk gambar rokok saja, kemudian disilang atau dicoret dengan garis merah, orang sudah paham bahwa tidak boleh merokok. Itu singkat, padat, dan jelas. Hal yang harus diperhatikan dalam poster. Yang pertama adalah kemasan poster harus bisa dibaca sambil lewat atau sambil lalu, baik oleh pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan. Ya, secara ringkas orang yang lewat melihat poster yang terpampang akan paham dengan cepat bila menemukan poster yang cenderung lebih menunjukkan gambar dan bahasa yang ringkas. Seperti misalnya ketika pilkada atau pemilu, orang sudah paham bahwa itu adalah poster orang yang sedang berkampanye. Kemudian ada misalnya gambar atau poster pepohonan
yang mulai meranggas atau mengering, orang tersebut sudah paham bahwa itu tentang poster lingkungan hidup. Yang kedua, berisikan ajakan untuk melakukan sesuatu, ya, provokasi atau propaganda. Biasanya ada yang positif, ada yang negatif. Ya, contohnya kalau yang positif, misalnya, ayo sekolah, lestarikan hutan, orang taat bayar pajak. Itu ajakan untuk melakukan sesuatu secara halus, so persuasif. Yang ketiga, dibuat dengan kertas atau jenis kain yang tidak gampang sobek dan rusak. Penggunaan font tulisan yang eye-catching atau menarik perhatian, enak dilihat oleh mata, mudah dilihat dan terbaca. Itu sudah jelas dalam poster yang bagus atau yang baik, itu kan menarik perhatian, eye-catching. Yang keempat, menggunakan gambar atau yang terang, yang gampang dilihat untuk memudahkan penyampaian pesan. Jadi si pembuat poster tersebut harus menyampaikan atau membuat gambar yang mudah dan segera dipahami oleh orang yang melihatnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster, ya. Yang pertama, buatlah gambar yang mencolok. Ya, mencolok itu artinya kontras, menarik perhatian, yang wow sekali kamu lihat, wow, supaya menggugah rasa penasaran yang melihatnya. Misalnya kalian melihat gambar orang sedang berlari, lalu di bawahnya dengan tulisan ayo sekolah, atau jangan telat, atau 5 menit lagi waktu belajar. Itu lebih menarik perhatian dan mengena antara gambar dan tulisannya. Gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca. Ya, sesuai dengan ukuran poster, ya. Ukuran tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar sehingga menutupi gambar. Yang ketiga, hindari memenuhi poster dengan tulisan. Ya, gambarnya kecil tapi tulisan itu seperti kalimat atau bahkan seperti cerpen, sehingga ya orang yang melihatnya pun tidak tertarik untuk membaca. Tapi kalau dominan gambar kemudian tulisannya sesuai dengan ukuran yang tidak terlalu membosankan atau tidak memenuhi medianya, orang akan tertarik untuk membacanya. Kemudian perhatikan keindahan atau estetika dari poster yang dibuat sehingga menarik perhatian. Iya, biasanya ada bagian keindahan atau hal-hal yang menarik perhatian itu bentukannya bisa dilihat dari peminat-peminat yang melihat poster. Kemudian jenis poster, ya ini jenis poster. Yang pertama, poster pendidikan. Misalnya belajar sepanjang hayat, atau belajarlah dari alam. Mereka memenuhi atau memberikan kehidupan bagi kita, ringkas dan padat, tentang poster pendidikan. Yang kedua, poster niaga atau poster dagang, itu menawarkan sesuatu. Belilah produk terbaru, produk dalam negeri, atau cintailah produk-produk dalam negeri. Itu masuk ke dalam poster niaga atau poster dagang. Yang ketiga, poster seni. Nah, ini biasanya ada pertunjukan pentas seni dari
Kalau yang tradisional misalnya pementasan wayang orang, kemudian pentas sandiwara, kemudian pentas musik atau pentas seni dari kreativitas siswa, itu disebut dengan poster seni. Poster layanan masyarakat ini biasanya terlihat di lingkungan perumahan, misalnya ayo ke posyandu, kemudian ayo imunisasi, atau ayo vaksin. Nah, itu contoh poster layanan masyarakat. Ya. Kita lihat ada poster propaganda atau provokasi, ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian poster kampanye, lalu ada poster riset atau poster hasil penelitian, misalnya menyampaikan sekian persen penduduk daerah tertentu memiliki penyakit tuberkulosis atau TBC. Lalu ada poster komersial atau poster yang bersifat mendatangkan keuntungan atau berupa iklan untuk yang membuatnya. Itu biasanya juga berbentuk iklan penawaran terhadap sebuah produk maupun jasa. Kesamaan dan perbedaan dalam iklan, slogan maupun poster. Yang kita lihat di dalam persamaannya terdapat slogan di dalam setiap iklan maupun poster. Sementara untuk perbedaannya, slogan tidak selalu berupa iklan dan bisa merupakan semboyan hidup seseorang. Kemudian slogan juga tidak selalu berupa poster, karena bisa saja seseorang menggunakan moto tentang hidupnya, jadi tidak dalam berbentuk poster. Misalnya dalam moto hidup, hidup sekali, hiduplah berarti. Nah, itu menjadi moto hidup seseorang. Selanjutnya tentang struktur poster. Yang pertama, dominan menunjukkan gambar. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam poster itu lebih dominan, lebih banyak, lebih menonjolkan gambar. Yang kedua, bahasanya mudah untuk dimengerti atau dipahami, tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang atau ribet dalam menyampaikan sesuatu, tidak sesuai dengan gambar. Yang ketiga, merupakan kombinasi antara tulisan dan gambar. Ya, perpaduan antara gambar, misalnya tentang gambar buku di sini dengan wajah tertawa, ceria, ini dipadukan dengan tulisan. Banyak baca, banyak tahu. Banyak tahu, banyak ilmu. Bisa saja seperti itu. Yang keempat, kalimat yang digunakan pendek, jelas, menarik, dan punya makna tertentu. Yang menarik di sini, misalnya gambar buku-buku, lalu latar belakangnya tuh backgroundnya di sini tentang dunia. Kalian menuliskan kalimatnya buku sama dengan jendela dunia. Ini orang-orang yang membacanya sudah paham bahwa kalau kalian membaca buku, kalian bisa menjelajah ke berbagai dunia. Misalnya dengan membaca buku pengetahuan populer, membaca kamus Inggris Indonesia atau bahasa asing, sehingga membuka wawasan tentang seluruh dunia melalui buku yang kalian baca. Nah, itu tentang struktur poster. Selanjutnya di bagian unsur-unsur poster. Unsur-unsur poster di sini
Satu, memiliki produk atau jasa yang menjadi objek yang diinformasikan kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan di bagian iklan, ada produk dan jasa yang ditawarkan. Di dalam poster pun sama, ada produk yang ditawarkan dan juga ada jasa yang disampaikan. Yang kedua, punya target yang jelas. Target itu sasaran. Ini posternya untuk siapa? Untuk anak-anak, mahasiswa, pekerja, atau untuk para orang tua. Sesuaikan poster ini. Kalau untuk anak-anak misalnya dengan gambar atau bentukan visual buku dan sepatu, lalu ada tas ransel, di bawahnya dengan tulisan ayo sekolah. Kemudian untuk mahasiswa, itu bisa disesuaikan dengan kajian kebahasaan para mahasiswa. Untuk para pekerja misalnya juga disampaikan misalnya tentang gambar seseorang yang bekerja, lalu di bawahnya kalimat menjadikan lelah menjadi lillah. Jadi lelah karena bekerja, kemudian lillah itu artinya karena Allah. Jadi mencari ridha Allah, mencari keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memiliki pihak yang bertanggung jawab atas dibuatnya poster. Ya, kalian membuat poster maka harus bertanggung jawab terhadap apa yang kalian buat tersebut. Jadi biasanya poster ini dibuat individu dan juga organisasi. Di sini disebut dengan pihak yang bertanggung jawab. Yang keempat, pemilihan huruf atau font, warna gambar dan coraknya yang terdapat di dalam slogan, sehingga menjadi hal-hal yang menarik di dalam poster tersebut. Jadi sekali lagi, unsur-unsur poster itu memiliki produk dan jasa, lalu punya sasaran atau targetnya anak-anak, mahasiswa, pekerja, atau orang tua. Lalu yang ketiga, bertanggung jawab atas poster yang dibuatnya. Lalu unsur-unsur poster yang keempat adalah memiliki slogan. Nah, tadi sudah disebutkan dalam perbedaan dan persamaan antara iklan, slogan, dan poster. Nah, di dalam poster itu selalu terdapat slogan, tetapi di dalam slogan tidak selalu menjadi poster. Berikutnya tentang syarat poster. Yang pertama, bahasa harus jelas dan mudah untuk dimengerti. Sama dengan tadi, ciri dari poster harus jelas dan mudah dimengerti. Ini posternya dengan gambar apa, tapi isinya tidak dijelaskan dengan kalimat yang panjang dan juga berbelit-belit. Yang kedua, gunakan kalimat yang memiliki makna singkat tapi jelas. Ya, ini tadi sudah dijelaskan, harus padat, singkat, dan jelas. Terdapat gambar dan tulisan yang dipadukan. Iya, menyambung antara gambar dan kalimat yang disampaikan. Menarik dari berbagai isi, baik gambar, tulisan, maupun warna. Manfaat poster. 1. Memberikan pengertian lebih lengkap kepada masyarakat tentang objek dari poster. Kalau tadi objeknya tentang bumi, diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bumi itu harus misalnya tadi diselamatkan bumi kita. Jadi harus diselamatkan dengan cara apa saja? Menghindari global warming, pemanasan global, menghindari pemakaian kertas secara berlebihan, menghemat air, penggunaan airnya seperti itu. Menghindari polusi air, polusi udara, populasi penduduk yang berlebihan. Kemudian B, menginformasikan
hal baru tentang objek poster secara lengkap dan tepat sasaran. Objek poster tentang bumi, maka sampaikan dengan hal yang baru. Misalnya di belahan bumi Antartika, esnya sudah mulai mencair, sehingga menunjukkan bahwa panas bumi ini semakin bertambah, yang membuat bumi bagian Antartika yang diselimuti es biasanya yang padat, dan dunia es di sana sudah mulai mencair atau mulai meleleh. Yang ketiga, menjadi media untuk memperkenalkan hal-hal produk atau jasa baru kepada masyarakat. Ya, media atau alat untuk memperkenalkan hal-hal produk barang jasa. Misalnya kalau ada produk gadget terbaru, disampaikan melalui produk iklan, dan juga ada dalam bentuk poster dengan tipe terbaru, dengan kelebihannya apa, lalu dengan fitur-fiturnya apa kepada masyarakat. Demikian untuk pembahasan iklan, slogan, dan poster. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan tetap bersemangat untuk belajar. Jangan lupa untuk selalu menyimak tayangan-tayangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.